Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita baru selesai kuis yang cukup oke. Silakan dipelajari untuk ujian nanti. Karena soalnya sudah ada di teman-teman, silakan dibuat belajar di rumah. Sekarang kita lanjutkan ke modul 8 lanjutannya kemarin ya. Silakan dibuka modul 8 kegiatan 2 yaitu manajemen kos berbasis aktivitas. Activity Based Management atau ABM, pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. ABC menjadi sumber informasi bagi ABM. Apa ABC? Apa? Based what? Activity based cost, ABC. Oke, jadi kalau habis kita melakukan ABC, menghitung ABC, ABC ini menjadi sumber informasi bagi ABM. ABC melakukan penetapan cost produk. Nah, sedangkan ABM berfungsi untuk mengurangi cost dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. ABM juga terdiri atas dimensi cost dan dimensi proses. Kalau dimensi cost disebut cost dimension, kalau dimensi proses, proses dimension. Oke. Penerapan ABM. Jadi tujuan dari ABM adalah meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi tentang kos yang akurat, yaitu melalui ABC. Kemudian yang kedua, mengurangi kos dengan mendorong dan mendukung usaha perbaikan yang berkelanjutan atau PVA. Apa PVA? Proses Value Analysis. Kemudian jika teman-teman lihat di gambar 8.4, di situ ada ABC, ada PVA. Oke, ABM itu kan tadi fungsinya meningkatkan informasi tentang kos yang akurat. Yang kedua, mengurangi kos atau meningkatkan perbaikan. Jadi di sini kalau PVA meningkatkan penilaian atas aktivitas, kalau ABC membebankan kos sumber daya ke aktivitas, jadi lebih akurat. Kemudian pada akhirnya nanti dengan PVA dan ABC akan mengurangi kos dan memperbaiki keputusan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Tuh. Lalu perencanaan sistem. Perencanaan sistem menyajikan pertimbangan untuk penerapan ABM dan menekankan hal-hal berikut, yaitu maksud dan tujuan sistem ABM, posisi persaingan organisasi masa kini dan yang diinginkan, proses bisnis dan bauran proses dari organisasi, kemudian jangka waktu yang dialokasikan untuk pertanggungjawaban dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan, mempelajari dan menggunakan informasi baru. Ada penyebab kegagalan penerapan ABM, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, karena gagal mengintegrasikan sistem. Karena dalam ABM, dalam manajemen, semuanya harus sistemnya harus terintegrasi, maka kegagalannya dalam mengintegrasi menyebabkan kegagalan penerapan ABM.
Sekarang mengenai proses value analysis atau PVA. Yang pertama adalah analisis penggerak, bertujuan mencari akar permasalahan atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya cost aktivitas. Jadi ini ceritanya kita ingin menambah nilai pada proses value analysis, analisis mengenai nilai proses semacam itu. Yang pertama kita lakukan adalah mencari akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya cost aktivitas, kemudian berkaitan dengan input, sumber daya, dan output atau hasil dan hasil produk. Kemudian ada ukuran output, bisa berupa frekuensi suatu aktivitas dalam waktu tertentu, kemudian disebut sebagai penggerak aktivitas atau activity driver. Kemudian menganalisis aktivitas, yaitu identifikasi dan pembebanan, melakukan proses identifikasi, pemaparan, dan evaluasi terhadap aktivitas organisasi. Analisis aktivitas ini menghasilkan aktivitas apa yang dilakukan, orang yang melakukannya, waktu dan sumber dayanya, pembebanan nilai aktivitas ke organisasi. Ini kita menganalisis aktivitasnya. Di modul halaman belum. Ini yang berikutnya adalah sistem Kaizen, yaitu analisis aktivitas dapat mengeliminasi cost melalui eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan penyatuan aktivitas. Kalau mengeliminasi aktivitas berarti aktivitasnya dihilangkan, benar-benar dihilangkan. Kalau pemilihan berarti dipilih mana yang aktivitas yang menambah nilai dan mana yang tidak menambah nilai, dipilih. Kemudian kalau pengurangan ya dikurangi aktivitasnya. Lalu kalau yang penyatuan, mungkin ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan bersama, disatukan aja, seperti itu. Nah, untuk mengukur kinerja aktivitas, ini ada beberapa pengukuran. Yang pertama finansial dan non finansial. Yang kedua efisiensi, kualitas, dan waktu. Kalau ukuran finansial ada beberapa jenis lagi, yaitu pertama pelaporan cost dari aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Ada di halaman 8.31. Kalau aktivitas bernilai tambah, rumusnya SQ kali SP. SQ itu standar kuantitas dari tiap aktivitas. Kalau SP dikalikan harga standarnya. P itu harga, price. Kalau F standar, kalau Q kuantitas. Cost tidak bernilai tambah berarti AQ atau actual quantity dikurangi SQ. Standar, aktual dikurangi standar, dikalikan SP harganya. Nah, ini ada contohnya. PT Merah Delima dengan ada di tabel situ, SQ-nya diketahui, AQ-nya diketahui, SP-nya juga diketahui. Maka cost aktivitas bernilai tambah atau SQ kali SP untuk pembelian adalah 1.500 dikali 30.000 di total semuanya, sehingga total cost-nya adalah 280.800. Ini aktivitas bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah, AQ dikurangi SP dikalikan dikurangi SQ dikalikan SP. Contohnya untuk pembelian 2.100 dikurangi 1.500 dikali 30.000 sama dengan 18 juta. Totalnya adalah 1.252.200. 1 miliar 2